pada pertemuan kita yang kedua, maka jawaban yang kedua adalah terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 100. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat beriringkan salam. Mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, masih pada tema yang sama, membongkar sebab-sebab kerasukan atau kesurupan yang sulit diatasi. Bagaimana solusinya? Kemarin kita sudah menemukan jawaban pada poin yang pertama, karena ia terperangkap dalam jerat emosi dan lautan perasaan. Yang kedua, seseorang itu kerasukan sehingga tubuhnya diambil alih oleh bangsa jin, dikuasai, digenggam oleh syaitan, yang menyebabkan ia tidak berdaya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal dirinya itu sadar, ini bukan aku loh yang berbicara. Dia tahu, ini bukan aku loh yang menggerakkan tangan, kaki, bahkan seluruh tubuhku. Hanya saja ia tidak bisa berbuat sesuatu karena ternyata ia berada di bawah kendali jin yang telah merasukinya. Ia telah berada di bawah pengaruh genggaman syaitan, di mana syaitan itu telah menguasai seutuhnya di dalam tubuhnya. Maka akan sulit diatasi kalau kita tidak membongkar apa yang menjadi sebab-sebabnya, dan akan sulit diatasi kalau kita tidak menemukan solusinya. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, di sini pada pertemuan kita yang kedua, maka jawaban yang kedua adalah terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 100. Masya Allah. Terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sungguh kekuasaannya setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai penolong. Masya Allah. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kabar yang baik kepada kita, agar kita benar-benar bisa membentengi diri kita sendiri. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sungguh syaitan itu akan berkuasa
Syaitan itu bisa menguasai manusia. Syaitan itu bisa memberikan pengaruh terhadap manusia. Syaitan itu bisa mengendalikan sepenuhnya tubuh manusia. Syaitan itu bisa menggenggam dan menjerat manusia sehingga manusia itu tidak berdaya, sehingga manusia itu benar-benar bertekuk lutut di hadapannya apabila manusia itu menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya. Masya Allah. Apabila syaitan itu dijadikan sebagai wali atau penolongnya. Masya Allah. Ini yang pertama. Walladzina hum bihi musyrikun. Begitu juga atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada dua. Pertama, yang menyebabkan seseorang itu kerasukan sehingga sulit untuk ditangani, sulit untuk diatasi. Ternyata yang menjadi sebab dari pertemuan kita yang kedua ini ada dua bagian. Yang pertama, dijadikannya syaitan itu sebagai wali, yatawallawnahu, dijadikan sebagai penolong. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dari amal perbuatannya ternyata melakukan amalan-amalan pengundang syaitan, mengerjakan amalan-amalan yang jelas syirik di dalam syariat ajaran agama Islam. Teman-teman Ruqyah Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, untuk mencari solusinya perlu kita telusuri orangnya. Siapa orang yang kerasukan tersebut? Nah, itu dia, penting. Apakah dia pernah menjadikan syaitan sebagai penolongnya? Contoh, kita perlu mengungkap nih, dan kita perlu bertanya, perlu kita diagnosa kembali orang tersebut. Pernah tidak dia terikat kontrak kerjasama dengan jin atau dengan syaitan? Pernah tidak dia menuntut ilmu tenaga dalam pernafasan, ilmu kanuragan, ilmu kebal, dan yang lain sebagainya? Yang selanjutnya perlu kita telusuri lagi tentang ilmu pelet, ajian pengasihan biar dikasihi dan disayangi oleh orang lain. Adakah dia menggunakan pemanis sehingga apa yang ia ucapkan bisa didengar oleh orang lain, sehingga ketika orang melihat wajahnya, wih, bawaannya manis aja. Tertarik orang melihatnya. Bagaikan gula yang terus didatangi semut. Pernahkah dia menjadikan syaitan sebagai penolong, dalam artian memasukkan jin sebagai khodam di dalam tubuhnya? Dengan tujuan apa? Pagar diri, pagar badan, atau bisa dijadikan sebagai penolong andai nanti ada orang yang ingin berbuat jahat, maka khodamnya itulah yang nanti akan memberikan pertolongan untuknya. Atau jin yang dijadikan sebagai khodam, sebagai pendamping, sebagai perlindungan, yang bisa jadi nanti kalau ada orang yang ingin berbuat jahat, dia dilindungi oleh jin yang khodamnya tersebut. Maka di sini kita perlu menelusuri lebih jauh tentang orang yang kerasukan tersebut. Maka tidak akan mungkin syaitan bisa menguasai manusia kalau tidak ada sebabnya. Pernah tidak orang itu mengerjakan atau melakukan ritual-ritual yang bid'ah, yang jelas-jelas tidak ada diajarkan dan disyariatkan di dalam syariat ajaran agama Islam? Melakukan puasa mutih, pati geni, dan lain sebagainya, yang semuanya itu adalah merupakan amalan-amalan pengundang syaitan, yang semuanya itu adalah merupakan amalan-amalan sebagai bentuk kedekatannya antara manusia dengan jin ataupun syaitan.
Atau bisa jadi dia melakukan amal ibadah kepada Allah, tapi niatnya karena perintah jin ataupun syaitan. Bahkan tujuannya bisa jadi dengan niat dan tujuan-tujuan tertentu. Jadi di sini ada niat dan pelaksanaan dari amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu. Caranya, bagaimana cara dia? Kalau adalah seseorang ingin melakukan puasa sunnah, tapi ternyata niatnya adalah untuk mengasah ilmu kebalnya, jelas ini salah. Kemudian bisa jadi dia memotong binatang atau menyerahkan makanan sebagai sesembahan. Katakanlah pernah membuat sesajen, dan di dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Melakukan sesuatu sebagai bentuk ketaatan kepada jin. Masya Allah. Melakukan sesuatu sebagai bentuk ketaatan kepada jin, bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis, jelas di dalam syariat ajaran agama Islam ini ada dan hukumnya adalah sunnah. Ketika kita mengerjakannya, ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tapi kalau ternyata ada niat dan tujuan yang lain, aku mau puasa sunnah biar nanti aku bisa mendapatkan aura, bisa berbahaya. Tapi kalau kita melakukan puasa sunnah, dari amal ibadah yang kita lakukan itu, kita tingkatkan lagi dengan memperbanyak amalan-amalan yang soleh, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bisa menjadi sebab kalau kita berdoa, doa itu akan mustajab. Kalau kita melakukan semua kegiatan-kegiatan yang positif, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda, dimudahkan dari segala urusan dan lain sebagainya. Atau yang terakhir, bisa saja kita pernah memakai jimat, menjadikan sesuatu itu sebagai tangkal, menjadikan sesuatu itu sebagai pagar, sebagai penolong, dan ini yang disebut dengan jimat. Maka ketika kita sudah membongkar semua sebab-sebabnya, solusi yang kita cari adalah yang pertama, ketika seseorang itu berada di bawah genggaman jin atau syaitan yang telah merasukinya, langkah-langkah yang perlu ia jalani adalah yang pertama, ini sebagai ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dan rela serta tanpa paksaan untuk memutuskan ikatan kontrak kerjasama dengan jin yang telah terjalin. Berarti murni dan seutuhnya menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya diiringi dengan taubat nasuha. Ini yang pertama. Yang kedua, niat dalam beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini kita melakukan sesuatu itu niat dan tujuannya adalah kepada yang lain. Nah, sekarang niat dan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau kita masih menggunakan jimat-jimat, maka ikhlas, berserah diri hanya kepada Allah, kemudian hancurkan semua jimat-jimat yang ada. Mutlak, murni, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa menjadikan sesuatu itu sebagai perantara. Langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin kita menjadikan seseorang untuk doanya kita minta, silahkan. Silahkan. Karena memang ternyata seseorang itu bisa kita jadikan sebagai wasilah, sebagai perantara. Bisa jadi orang itu melakukan amal kebaikan, dan dari amal kebaikan itu doanya dikabulkan oleh Allah, maka kita minta doa kepada orang tersebut. Boleh. Tapi kalau kepada sesuatu, benda mati, batu, cincin, dan ternyata dari batu ini kita percaya mendatangkan keberkahan, bagaimana mungkin?
Sedangkan Nabi saja pernah menggunakan khatam, cincin, tapi beliau tidak pernah menjadikan cincin itu bisa mendatangkan keberkahan, bisa menjadikan dirinya berkarisma. Tidak. Malah cincin itu hanya sebuah cincin biasa untuk penghias jari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memiliki ilmu kebal. Lihat di dalam sirah nabawiyah, setiap perang, ya Nabi apa adanya dan tidak ada amalan-amalan tersendiri dengan niat dan tujuan tertentu. Maka ini adalah poin kita yang terakhir. Sebab-sebab seseorang itu yang kerasukan sulit untuk diatasi. Tapi insya Allah kita sudah mengupas tuntas tentang solusinya. Sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah agar kita bisa terbebas dari belenggu ikatan jin ataupun syaitan yang berusaha untuk masuk di dalam tubuh manusia, menggenggam, mengambil alih, mengendalikan dan menguasai tubuh manusia. Mudah-mudahan dapat kita fahami bersama. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan sesuai ilmu yang sudah kita dapatkan. Semoga Allah memberikan keberkahan, mengampuni dari setiap dosa dan kesalahan, dan diterima dari setiap amal kebaikan, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu fiikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.